Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Maulana Nur Akmalia dengan NIM 53020220102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir pertengahan modern. Ibnu Asyur memiliki nama lengkap Muhammad Al-Tahir bin Muhammad Al-Tahir bin Muhammad Al-Syaduli bin Abdul Qadir bin Muhammad Ibnu Asyur. Ayahnya bernama Muhammad Ibnu Asyur dan ibunya bernama Fatimah binti Al-Syekh Al-Wazir Muhammad Al-Aziz bin Muhammad Al-Habib bin Muhammad Al-Ta'ib bin Muhammad Ibnu Muhammad Buatur. Ibnu Asyur lahir di Mursi pada Jumadil Awal tahun 1296 Hijriah atau pada September tahun 1879 Masehi. Ibnu Asyur memiliki keluarga yang hidup dengan nuansa ilmiah. Ia juga seorang yang jenius dan cinta kepada ilmu. Nah, pada usia 6 tahun, Ibnu Asyur sudah mulai belajar di Masjid Sayyid Al-Mujawar di Tunis. Di sana ia mulai menghafal dan mempelajari Al-Quran serta menghafal kumpulan matan-matan ilmiah kepada Syekh Muhammad Al-Khiyari. Tahun 1310 Hijriah, dalam usia yang masih relatif muda, Ibnu Asyur melanjutkan pendidikannya ke Al-Jami'ah Al-Zaitunah. Di Al-Jami'ah ini Ibnu Asyur memperoleh berbagai ilmu agama, baik ilmu yang berkaitan dengan tujuan syariat maupun ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai sarana seperti ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan lain-lain. Ibnu Asyur belajar di Jami'ah ini selama 6 tahun. Dan selama itu ia masih aktif ikut bersama kakeknya di dalam majelis-majelis ilmiah. Setelah lulus, Ibnu Asyur kembali belajar dengan gurunya Muhammad Al-Nakhli pada tahun 1318 Hijriah. Nah, selain itu Ibnu Asyur dalam menuntut ilmu juga sering mendapat ijazah dari gurunya. Pemberian ijazah itu masih menjadi tradisi pada waktu itu. Karya-karya Ibnu Asyur antara lain yaitu ada kitab Tafsir Al-Tahrir wa Tanwir ini. Nah, pembahasan Ibnu Asyur tentang tafsir ini selalu dimunculkan dalam majalah yang diterbitkan oleh Jami'ah Al-Zaitunah. Penerbitannya mencapai 90 edisi. Kemudian kitab Tahrir ini diterbitkan secara lengkap di Tunisia pada tahun 1969 Masehi. Kitab ini terdiri dari 15 jilid yang berisi penafsiran 30 juz dari Al-Quran. Karya beliau yang kedua yaitu Usul Al-Insya wa Al-Hitobah. Kitab ini berisikan tentang analisa Ibnu Asyur tentang keindahan bahasa Arab dengan menampilkan 2 kajian yaitu Usul Al-Insya dan Al-Hitobah. Insya sendiri cakupannya adalah ilmu tata cara mengetahui makna-makna yang terlintas dalam pemikiran dan bagaimana menyampaikannya kepada orang lain dengan menggunakan ungkapan yang baik, yang disertai dengan kebagusan uslub dan balaghahnya. Sedangkan Khitobah adalah untuk mengetahui hakikat sebuah ungkapan, batasan-batasan istilah yang umum, dan mengungkapkan dasar-dasar keterangan. Terus selanjutnya ada Usul Al-Nizam Al-Ijtima' fi Al-Islam. Dalam kitab ini Ibnu Asyur mengungkapkan sebab-sebab kebangkitan umat Islam, sebab kemunduran, dan sarana perbaikan bagi masyarakat Islam. Terus yang terakhir ada Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah. Kitab ini berisikan tentang maqasid syariah dalam bidang fikih. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Asyur karena ia menilai bahwa sangat dibutuhkan argumen-argumen dalam persoalan fikih.
Latar belakang penyusunan kitab tafsir ini, Ibnu Asyur sudah lama bercita-cita untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, Ibnu Asyur ingin menjelaskan kepada masyarakat apa yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, menjelaskan kebenaran serta akhlak mulia dan juga kandungan balaghah yang dimiliki Al-Quran. Beliau juga ingin menjelaskan tentang ilmu-ilmu syariat, pendapat-pendapat para mufasir terhadap makna ungkapan Al-Quran. Ibnu Asyur menjadikan kitab tafsirnya ini sebagai tempat untuk menumpahkan pemikiran yang tidak pernah diungkapkan oleh ulama sebelumnya. Selain itu, Ibnu Asyur juga menjadikan sebagai tempat untuk menyatakan sikapnya terhadap perbedaan pendapat ulama terdahulu. Nah, Ibnu Asyur juga ingin mengungkapkan pemahaman Al-Quran berdasarkan persoalan-persoalan ilmiah yang tidak diungkapkan oleh ulama terdahulu. Selanjutnya ada gambaran umum isi kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Nah, kitab tafsir ini diawali dengan pengantar yang ditulis oleh Ibnu Asyur. Pengantar ini berisikan penjelasan dari Ibnu Asyur tentang apa yang menjadi motivasinya dalam menyusun kitab tafsir ini. Dan selanjutnya berisikan muqaddimah. Tafsir Tahrir wa Tanwir ini berisikan 10 muqaddimah. Muqaddimah pertama berbicara mengenai tafsir, takwil, dan posisi tafsir sebagai ilmu. Terus muqaddimah kedua berbicara tentang referensi atau alat-alat bantu ilmu tafsir. Muqaddimah ketiga berbicara tentang keabsahan tafsir tanpa nukilan dan makna tafsir yang berdasarkan nalar. Muqaddimah keempat menjelaskan tentang maksud dari seorang mufasir. Di sini Ibnu Asyur menjelaskan apa-apa yang perlu dihadapi oleh seorang mufasir. Terus muqaddimah kelima, muqaddimah ini khusus membicarakan soal konteks turunnya ayat atau asbab nuzul. Terus muqaddimah keenam berisi tentang soal aneka ragam bacaan. Muqaddimah ketujuh berbicara tentang kisah-kisah Al-Quran. Pada muqaddimah ke-8 Ibnu Asyur berbicara tentang nama, jumlah ayat, dan surat serta susunan nama-nama Al-Quran. Pada muqaddimah ke-9 berisikan tentang makna-makna yang dikandung oleh kalimat-kalimat Al-Quran. Terus muqaddimah yang terakhir dijelaskan tentang i'jaz Al-Quran. Selanjutnya manhaj Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya. Kitab tafsir Al-Tahrir wa Tanwir ini banyak berisikan kajian kebahasaan. Dalam muqaddimah tafsirnya, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa ia sangat tertarik dengan makna-makna mufradat dalam bahasa Arab. Ia ingin memberikan perhatian kepada mufradat yang tidak begitu jadi perhatian oleh kamus-kamus bahasa. Selain itu, Ibnu Asyur juga sangat perhatian dengan persoalan ilmiah, karena ayat-ayat Al-Quran banyak mengandung isyarat-isyarat ilmiah. Jadi melihat kepada cara dan uraian Ibnu Asyur, maka dapat dikatakan bahwa manhaj yang digunakan oleh Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya adalah tafsir bil ra'i. Sistematika penulisan kitab tafsir Ibnu Asyur dimulai dengan menjelaskan nama-nama surah dan keutamaannya, lalu menjelaskan makiyah madaniyah ayat, jumlah ayat, dan lain-lainnya. Kemudian menjelaskan kandungan surah secara global. Kemudian langkah akhir adalah menjelaskan kandungan ayat demi ayat atau beberapa ayat yang memiliki masalah atau tema yang sama secara rinci. Selanjutnya metode dan corak. Tafsir Tahrir wa Tanwir menggunakan metode tahlili karena menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara mendalam dan menyeluruh. Ibnu Asyur memberikan analisis mendalam tentang kosakata dan struktur bahasa Arab dalam Al-Quran. Corak dalam tafsir Tahrir wa Tanwir adalah ilmiah. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Asyur menggunakan teori-teori ilmiah kontemporer untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran. Terus selanjutnya ada kelebihan dari kitab tafsir Tanwir wa Tahrir ini. Yang pertama yaitu
menuliskan poin-poin yang belum ada pada tafsir sebelumnya. Terus selanjutnya menjelaskan sisi-sisi ijaznya secara mendetail dan termuat dalam satu kitab tersendiri. Yang terakhir, menjelaskan pemahaman suatu ayat dengan melibatkan ilmu pengetahuan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kekurangan dari kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Kekurangan yang pertama yaitu menitik beratkan pada makna-makna mufradat dalam bahasa Arab dengan membatasi dan meneliti dari orang lain serta kamus-kamus bahasa. Yang kedua, Ibnu Asyur dalam tafsirnya tidak mencantumkan asbabun nuzul secara jelas dalam menjelaskan ayat. Terus yang terakhir, corak ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran masih kontroversial.